Shalom M2 Family dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya pastinya luar biasa. Sebab penyertaan Tuhan sempurna atas kita sampai hari ini. Di ibadah minggu kita hari ini, mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pemirsa M2 Family, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, terus percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan pagi hari ini, mari yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia sampai akar pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita mengatakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Biarkan musik sama-sama kita mau sembah Tuhan. Rasakan hadiratnya, rasakan lawatannya menjamah setiap kita hari ini. Dimanapun engkau berada, pemirsa M2 Family yang diberkati Tuhan, lawatan Tuhan menguatkan kita, lawatannya menyembuhkan setiap kita. Engkau yang sakit, percaya firman yang terjadi atas setiap kita. Mari angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan, terus menyembah Dia. Haleluya. Oh, kami percaya Yesus Tuhan. Kami pegang janji-Mu bagi kami. Oh, Kau penyembuh kami, Kau pemulih hidup kami. Oh, kami percaya. Sekali lagi kita mau katakan lebih lagi pujian ini. Katakan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
ku percaya, Yesus ku percaya pada. Lebih lagi dengan iman katakan, Yesus ku percaya padamu. Oh, kami percaya, kami pegang firman-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus kami yakin. Sambil siapkan hatimu untuk beri firman Tuhan, terus sembah Dia, terus tinggikan Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Shalom, jemaat M2 Family dan keluarga yang diberkati Tuhan. Kita kembali ketemu pada pagi menjelang siang hari ini di dalam ibadah raya kita. Pada saat ini saya mau sampaikan apa yang menjadi tren pada akhir-akhir ini. Saya menyebutnya itu adalah badai yang teduh. Kenapa saya sebutkan badai yang teduh? Saya pelajari apa fenomena yang terjadi sekarang mengenai COVID-19 yang terjadi sekarang dan sudah beberapa bulan ke belakang. COVID ini punya beberapa kelemahan. Yang pertama, dia kecil. Saking kecilnya, dia tidak kelihatan, harus pakai mikroskop. Kemudian yang kedua, dia lemah. Karena kelemahannya dia, kita pakai sabun saja, kita cuci pakai sabun, dia sudah mati. Atau kita biarkan di luar, yang bukan habitatnya, dia juga sudah mati. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah dia tidak bisa sendiri. Dia hanya bisa bergerombol. Nah, saudara, tapi coba kita lihat bagaimana dampak virus ini yang sudah sangat membuat panik. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya keluarga kita, tetapi itu sampai ke seluruh dunia. Saudara, kenapa saya sebutkan badai yang teduh? Virus ini, dia tidak bisa teriak. Bahkan dia tidak bisa mengeluh. Dia sifatnya adalah silent. Dia sifatnya adalah diam. Tetapi dia sudah menggoncangkan baik orang yang paling kaya sampai yang paling miskin. Baik juga orang yang paling baik sampai yang paling jahat. Kenapa bisa seperti itu? Akhir-akhir ini kita semua mengalami goncangan. Sama juga ketika murid-murid Yesus, ketika mereka berada dalam satu perahu bersama-sama dengan Yesus, mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan. Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka. Coba kita lihat Matius 8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya tidak akan baca semuanya. Tetapi di situ adalah ketika mereka mulai bertolak dan bersama-sama dalam perahu bersama dengan Yesus, sekonyong-konyong angin mulai bertiup dan kemudian tiba-tiba badai datang menerjang mereka. Saudara, secara manusia, murid-murid itu langsung resah, panik dan khawatir. Kemudian mereka membangunkan Yesus. Katanya, "Guru, kita binasa." Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus marah. Apa yang dibilang? "Hei, kamu orang yang kurang percaya." Saudara, seakan-akan kita tidak layak.
ketika kita khawatir, ketika kita panik. Sampai Yesus berkata, "Hei, kamu orang-orang yang kurang percaya." Kemudian apa? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Mungkin Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari sekalian, punya pengalaman yang sama saat ini. Badai yang saya sebutkan, badai yang teduh ini, itu membuat kita panik dan membuat kita ketakutan. Tetapi Yesus berkata, "Hei, kamu orang yang kurang percaya." Pertanyaannya, salahkah kita khawatir? Atau apa yang menjadi kesalahan si murid-murid itu? Seharusnya mereka seperti apa? Seharusnya Bapak Ibu saudara-saudari seperti apa reaksi ketika kita menghadapi badai? Kita akan tinggalkan pertanyaan ini. Dan kita lihat, kenapa virus ini begitu kuat sekali? Ternyata dia punya keunggulan. Yang pertama, dia punya kekuatan cloning atau menduplikat dirinya sendiri dengan cepat. Saudara, Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita." Artinya adalah Yesus menginginkan melihat balik lagi kejadian ini ketika Yesus mulai menciptakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, menurut Yesus harusnya kita bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Kalau Yesus bisa menghardik badai, kita juga bisa menghardik badai. Katakan amin. Saudara, 3,5 tahun pelayanan Yesus, yang dilakukan adalah mengkloningkan atau menduplikat dirinya sendiri. Memuridkan muridnya dia, yaitu ke-11 murid itu. Dan mereka menjadi sama seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus menduplikat dirinya sendiri. Kemudian murid-murid itu bisa melakukan perkara yang luar biasa sama dengan Yesus yang lakukan. Bahkan mereka menginjil ke seluruh dunia. Dan di akhir hidup mereka semua, mereka mati martir. Mereka dibunuh oleh karena penginjilan mereka. Hanya Yohanes yang hidup, itu pun sudah pernah digoreng hidup-hidup. Saudara, kita sekarang menghadapi badai. Tetapi Yesus menginginkan kita supaya sama dengan dirinya. Supaya kita tidak khawatir lagi. Supaya kita tidak takut lagi. Yang kedua sifat virus ini adalah dia teamwork. Dia bukan sendiri. Dalam Kisah 1 ayat 8 berkata, "Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan punya kuasa." Saudara, kalau kita yang sudah dikloningkan Yesus, yang sudah dilatih Yesus, yang sudah dimuridkan Yesus, kalau kita berjalan tanpa Roh Kudus, maka kita tidak punya kuasa. Katakan amin. Dia bilang, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku, itu kata Tuhan. Saudara, kita berjalan tanpa Roh Kudus, itu mustahil kita lakukan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga persekutuan kita dengan Roh Kudus. Yang ketiga, sifat virus ini adalah cepat beradaptasi. Sama dengan Paulus berkata, "Jika saya di tengah-tengah orang Yahudi, maka saya seperti orang Yahudi." Seperti sekarang ini, ketika lockdown, kita tidak bisa melakukan ibadah seperti biasa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat, melakukan streaming sama seperti sekarang ini. Melakukan melalui sosmed, melalui media yang lainnya. Saudara, saudara semua adalah lemah tanpa Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, yang pertama, saya ulangi lagi, saya resumkan lagi.
kita harus mulai belajar secara roh, kita menjadi sama seperti Yesus, itu yang pertama. Kemudian kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus teamwork. Kita semua murid-murid Yesus yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, seia sekata. Maka semua janji Tuhan akan ada pada kita. Kita tidak perlu khawatir lagi menghadapi badai yang teduh ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. M2 Family dan keluarga yang diberkati Tuhan, kita boleh mengucap syukur sudah selesai ibadah hari ini, dari pujian penyembahan hingga firman-Nya. Sampai terakhir, saat ini kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, biji matanya Allah, angkat tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita di awan-awan yang permai, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Jangan pernah khawatir akan badai yang datang, karena kita tahu tangan Tuhan akan selalu ada untuk setiap kita. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari bergabung bersama kami. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. God bless you.